Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Agraini. Saya dari kelas SI 2018C. NIM saya 2018 005 0052. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan karyawan dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Contohnya, di sebuah perusahaan PT XYZ memiliki banyak pengalaman di bidang garmen, di mana perusahaan ini tentu bersaing dengan perusahaan yang sejenis. Nah, karena dia bersaing dengan perusahaan yang lain, maka semakin ketatnya juga persaingan ini dan perubahan zaman yang semakin cepat, sehingga perusahaan tentunya membutuhkan suatu sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, namun bisa bertahan serta bersaing dengan sumber daya manusia perusahaan lainnya. Nah, menurut data statistik Kabupaten Sukabumi dari tahun 2010 sampai 2014, komposisi para pencari kerja pria dan wanita cenderung meningkat. Kita bisa lihat dari tabel berikut. Nah, kondisi ini tentunya menjadi tugas pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha atau industri dalam penyediaan lapangan kerja sangat penting. Selanjutnya, dalam perekrutan karyawan juga, perusahaan itu harus memiliki tes standar yang jelas serta objektif, bukan subjektif tapi objektif. Nah, untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang diharapkan, tentunya dibutuhkan suatu prosedur rekrutmen yang ketat. Namun yang terjadi di lapangan tidak berjalan dengan semestinya, membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan proses rekrutmen karyawan meskipun kompleks namun masih dilakukan secara manual. Nah, masalah dalam penelitian ini adalah adanya proses rekrutmen yang masih kurang sesuai dengan kriteria perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan dalam menempatkan karyawan karena ada beberapa karyawan yang tidak sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan. Bisa kita lihat dari diagram ini. Nah, dari diagram itu tampak terdapat 27% karyawan yang ada di PT XYZ kurang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Nah, meskipun lambat laun, mereka berusaha beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerja. 37% lainnya itu tidak cocok dengan perusahaan, tidak cocok dengan kebutuhan perusahaan. Hanya 23% yang sangat cocok dan 13% juga sangat cocok. Yang hanya 23% yang cocok dan 13%-nya yang cocok juga. Nah, hal ini menggambarkan bahwa adanya kekeliruan pihak manajemen perusahaan dalam proses perekrutan karyawan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, penelitian ini kita lanjut. Penelitian ini menggunakan metode AHP berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, di mana metode AHP ini lebih baik daripada metode SAW dengan nilai 84,62% tepat dengan hasil yang diharapkan pengguna. Sementara dengan metode SAW hanya memperoleh persentase 76,92% dalam pemilihan paket internet. Nah, penelitian ini memberikan solusi bagi perusahaan agar mempermudah dalam proses pengambilan keputusan secara tepat dan objektif. Dengan tersedianya informasi data calon karyawan yang akurat sehingga sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tinjauan pustakanya yaitu sistem pendukung keputusan sendiri adalah suatu sistem informasi yang spesifik guna membantu manajemen dalam mengambil keputusan.
dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efektif dan efisien, namun tidak menggantikan fungsi pengambilan keputusan dalam membuat keputusan. Di sini kita akan menggunakan metode AHP. Nah, metode AHP sendiri adalah suatu model untuk pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia Nah, metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Nah, kita dapat melihat gambar ini, yaitu tahapan-tahapan dari metode AHP. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, yaitu membuat dekomposisi masalah dengan menyusun struktur hierarki. Yang ketiga, yaitu membuat dekomposisi ke dalam hierarki kriteria alternatif. Yang keempat, membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif. Yang kelima, menormalkan data dengan membagi nilai dari setiap elemen. Nah, yang keenam, menghitung nilai agen vektor. Yang ketujuh, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang kedelapan, menghitung eigen vektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Yang kesembilan, menguji konsistensi hierarki. Yang kesepuluh, menetapkan prioritas. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, tahapan-tahapan penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitiannya itu di PT XYZ. Identifikasi masalahnya itu permasalahan sulitnya membuat keputusan dalam menetapkan karyawan baru. Yang ketiga, pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya, penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Data diambil dari PT XYZ pada bulan Mei 2019. Yang keempat, variabel. Yang kelima, pengolahan data. Nah, proses metode AHP ini, yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan dan menentukan tujuan. Yang kedua, menyusun masalah ke dalam suatu struktur hierarki. Yang ketiga, menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada setiap hierarki. Yang keempat, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen. Yang kelima, nah dalam proses ini dilakukan proses dekomposisi dengan tujuan karyawan baru menggunakan kriteria dari calon karyawan PT XYZ. Kita lihat gambar di bawah ini. Kriteria yang ditentukan oleh perusahaan itu ada tes tulis, wawancara, soft skill, pengalaman, dan grooming. Nah, kita alternatifnya ada 5 calon. Dari 5 calon ini, nanti siapa yang akan lolos gitu. Yaitu yang selanjutnya pengumpulan data. Data itu ada data primer dan data sekunder ya. Nah, data primer ini didapatkan dengan teknik observasi dengan 5 kriteria, yaitu yang tadi disebutkan di atas, tes tulis, wawancara, soft skill, pengalaman, dan grooming dengan masing-masing kriteria memiliki bobot yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, bobot kriterianya seperti tabel berikut, bisa kita lihat sendiri semuanya. Kita lanjut ke data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari beberapa data sekunder melalui jurnal terkait tentang penggunaan metode AHP serta dokumentasi dari beberapa buku referensi menyangkut data penelitian Angkatan Kerja di Kabupaten Sukabumi. Nah, hasil dan pembahasannya, yang pertama ada analisis comparative judgment. Nah, matrik perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, matrik perbandingan antar elemen dilakukan dengan sintesa menjumlahkan setiap kolom setelah normalisasi. Nilai perbandingan selanjutnya dinilai dengan
agent fee tiap kelompok diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, ini kita bisa lihat matrik normalisasi perbandingannya seperti itu ya. Ini adalah matrik perbandingan masing-masing karyawan. Itu ada yang namanya Rudy, Resna, Alvin, Iyang, Vina. Total skornya beda-beda dan nilainya beda-beda. Masih contohnya. Setelah menggunakan dan menghitung matrik perbandingan setiap kriteria, selanjutnya matriks perbandingan dinormalisasi dan dinilai bobot alternatifnya. Bobot alternatifnya yaitu dari nilai rata-rata semuanya dimasukin ya, dari yang tadi. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai matrik dengan cara menjumlahkan bobot alternatif dengan bobot prioritas. Nah, nilai matrik tertinggi adalah rekomendasi karyawan baru dengan menggunakan metode AHP. Nilai tertinggi dapat dilihat dari tabel berikut dengan cara meranking matrik tersebut. Nah, yang ranking 1 yaitu Resna, yang kedua Iyang, ketiga Rudy, keempat Vina, dan yang terakhir yaitu Alvin. Nah, implementasi sistemnya contohnya di PT Yongjin. Nah, seperti itu ya tampilan dashboardnya. Ini ada contoh tampilan dashboard PT Yongjin, dan ini tampilan lowongan kerjanya. Jadi untuk mencari informasi lowongan kerja kita bisa datang ke situs webnya aja. Nah, ini tampilan laporan pelamar seperti ini ya. Yang selanjutnya itu pengujian sistem. Nah, terakhir langsung kesimpulan. Setelah dilakukan proses analisis bahwa penggunaan metode AHP dapat membantu pihak manajemen dalam proses penyelesaian calon karyawan baru secara objektif dengan kriteria yang diuji diantaranya tes tulis, wawancara, soft skill, experience, dan grooming. Hal ini diperlihatkan melalui proses rankingan yang dilakukan terhadap 5 calon baru dan Resna dengan nilai 0.21231 dengan ranking 1. Selanjutnya Iyang dengan nilai matrik 0.21055 dengan ranking 2. Rudy dengan nilai matrik 0.21020 dengan ranking 3. Vina dengan nilai matrik 0.18829 dengan ranking 4. Serta Alvin dengan nilai matrik 0.17865 dengan ranking 5. Hasil pengujian sistem yang dibuat berbasis website dengan metode SQA diperoleh nilai uji 82.7. Hal ini artinya sistem dikategorikan baik yang diuji oleh 5 orang responden serta dapat digunakan secara signifikan oleh pihak manajemen. Sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.